Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Saudara-saudariku sekalian rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Allah Ta'ala masih mentakdirkan kita insyaallah dalam keadaan berpuasa, insyaallah dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita berharap kepada Allah, kita selalu ditakdirkan menjadi orang yang baik dan orang yang terbaik, dan hari-harinya menjadi hari yang terbaik. Hari sekarang harus lebih baik daripada hari kemarin, karena Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, tidaklah Allah Ta'ala mentakdirkan kita hidup di hari ini terkecuali Allah Ta'ala mentakdirkan kita untuk memperbaiki apa-apa yang kemarin kita lakukan. Apabila kita lakukan yang namanya keburukan di hari kemarin, maka rubahlah, istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memperbaiki keadaannya. Dan apabila kita mendapati kebaikan-kebaikan di hari kemarin, maka bersyukurlah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak dicabut iman kita, dicabut keistimewaan kita. Karena termasuk doa-doanya orang saleh, Allahumma inni a'udzubika minasulbi ba'dal ata. Ya Allah, aku berdoa kepada Engkau supaya tidak dicabut kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepadaku. Berapa banyak orang yang sudah beriman paginya, sore dalam keadaan kafir, naudzubillah. Pagi dalam keadaan taat, siang sudah dalam keadaan maksiat. Kenapa? Karena sudah dicabut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan. Maka dari itu kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disenantiasakan untuk selalu dalam keadaan taat, selalu dalam keadaan ridha Allah, sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umur fi ta'atillah wa rasulih. Ikhwani rahimakumullah, ada maqalatul ulama ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadhanu sahru sabri wa sabru sawabuhul jannah. Ramadan adalah bulannya sabar, dan sabar pahalanya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkataan, ucapan suci Nabi Muhammad SAW. Kita tahu apabila hadiahnya besar, pasti perlombaannya tidak begitu gampang. Apabila hadiahnya besar, pasti prosesnya akan sulit. Karena sabar itu gampang dibahas, sabar itu gampang diucapkan, sabar itu mudah untuk kita nasihatin orang, sabar ya, mudah, tapi paling sulit diamalkan. Rasulullah mengatakan fasabru sawabuhul jannah. Na'am. Karena yang namanya sabar bukan hanya di lisan, oh ya saya sabar, akan tetapi sebelumnya sudah mencaci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diriwayatkan as-sabru inda sadamatil ula. Yang namanya sabar itu tatkala benturan pertama, tatkala seseorang hamba, seorang mukmin terkena musibah, terkena ujian, terkena apapun itu, dia langsung sabar, dia adalah sabar. Tapi tatkala terkena benturan pertama sabar, ujian, dia belum sabar, dia langsung mencaci Allah, dia langsung menyalahkan orang, dia lalu mencari kesalahan-kesalahan yang lainnya. Ini bukan termasuk orang yang sabar. Ikhwani rahimakumullah, sabar menurut
ulama mengatakan as-sabr ala salasati halatin. Sabar itu 3 perkara. Sabar itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama as-sabru alal bala'i. Sudah kita jelaskan ataupun sudah kita pelajari sedikit demi sedikit. Sabar, yang namanya sabar nggak bisa kita secara total langsung sabar, nggak bisa. Ya, kita harus pelajari sedikit demi sedikit. Belajar step by step agar kita bisa terbiasa untuk bersabar. Akan tetapi satu poin yang diajarkan oleh ulama, tatkala kita meminta kepada Allah, jangan sampai meminta sabar. Jangan sampai minta sabar. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang sabar. Jangan. Kenapa? Karena kita nggak akan kuat. Diri kita nggak bakal kuat. Ya. Baru kena ujian sedikit langsung. Tatkala orang meminta sabar, otomatis dia akan ingin mencoba menjadi orang yang sabar. Naudzubillah. Ya. Maka ada beberapa ulama yang merubah doa tarawih itu wa alal bala'i salimin, bukan wa minal bala'i sabirin, bukan. Tapi apa? Wa minal bala'i salimin, terselamatkan daripada bala, bukan sabar atas bencana, atas ujian Allah Subhanahu wa taala, supaya selamat. Kita memintanya selamat daripada bala-balanya Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua adalah sabru alal ta'ah. Sabar atas ketaatan. Kenapa taat butuh sabar? Naam, karena taat itu perlu yang namanya, pasti ada yang namanya ujiannya. Seseorang untuk sholat di awal waktu pasti banyak ujiannya. Seseorang akan atau melakukan sholat di masjid itu pasti ujiannya lebih berat lagi. Apalagi dia sudah berkeluarga. Bahkan diriwayatkan rakaatani, ya enggak, 2 rakaat seorang yang bujang dan 2 rakaat seorang yang sudah menikah itu pahalanya beda. Kenapa? 70 kali lipat perbedaannya. Kenapa? Karena sudah jelas seorang yang sudah berkeluarga pasti lebih sulit untuk melakukan pahala ataupun melakukan sholat tersebut. Orang yang masih bujang melakukan sholat berjamaah gampang, ya, belum ada ujiannya, belum ada halangannya. Tapi kalau sudah berkeluarga, dia akan melakukan sholat berjamaah di masjid, banyak halangannya, entah anaknya rewel, entah keperluannya belum terpenuhi, entah apapun itu, pekerjaannya belum beres, pasti ada ujiannya. Itu as-sabru ala ta'ah. Maka jangan menghayal, ya Allah, alangkah enaknya hidup di zaman Rasulullah, alangkah enaknya hidup di zaman Imamul Haddad, alangkah enaknya hidup di zaman wali fulan. Kadang-kadang kita nggak kuat. Allah Ta'ala takdirkan kita di hidup akhir zaman ini yang ulamanya luar biasa, banyak ulama-ulama mastur, ya enggak, kita tidak didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh ulama. Kenapa? Karena diri kita belum siap untuk menghadapi ulama. Ya enggak? Bahkan diriwayatkan Imam Syafi'i itu kalau ta'lim, ya enggak, berapa fanin ilmu itu bergantian. Setiap jamnya ta'lim. Setiap jamnya belajar. Kalau kita hidup di zaman Imam Syafi'i, kita nggak akan kuat. Banyak yang berlari. Buktinya zaman sekarang, majelis ta'lim hanya seminggu sekali, majelis ta'lim hanya sebulan sekali. Berapa banyak orang yang alfa? Berapa banyak orang yang minta izin? Berapa banyak yang beralasan tidak bisa hadir di majelis ta'lim? Ikhwani rahimakumullah, as-sabru ala ta'ah itu berat juga. Sabar atas menjalankan ketaatan. Mudah-mudahan kita selalu bisa melakukan ketaatan, ya, sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada halangan apapun, sehingga benar-benar mendapatkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, as-sabru 'alal ma'siyah. Sabar atas melakukan kemaksiatan. Ini juga berat, tapi lebih berat lagi tadi sabru 'ala ta'ah. Ya enggak? Kalau sabru 'alal ma'siyah, cara kita, salah satu cara untuk menjauhi kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala, menghafalkan dalilnya, menghafalkan hadis Nabi Muhammad SAW, apalagi kita berguru kepada suatu habaib ataupun suatu kiai, ya, supaya apa? Kita pelajari ilmunya, pelajari hadisnya, kita pegang. Karena ilmu yang manfaat bukan ilmu yang benar, yang banyak muridnya, bukan. Tapi ilmu yang manfaat, ilmu yang benar-benar bisa menyelamatkan kita di kuburan kita. Ilmu nafi', ya. Ilmu nafi' itu
yang benar-benar manfaat. Ya enggak? Taubatan nasuha. Ya, orang yang maksiat itu harus taubatan nasuha. Kenapa nasuh? Nasuh di situ kenapa nasuha? Karena taubat tersebut bisa menasehati dia tatkala ingin melakukan kemaksiatan lagi. Ya enggak? Tatkala kita mau melakukan maksiat, itu taubatnya datang. Ayo, katanya udah taubat. Ya begitu pula ilmu. Tatkala kita mempelajari satu ilmu, kita mau melakukan ataupun melanggar ilmu tersebut akan datang di ingatan kita, entah di hati kita, ya, entah melewati guru kita, menegur kita. Masya Allah, itu suatu langkah-langkah kecil kita untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah daripada kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa mempelajari salah satu cara untuk bisa kita sabar, itu kita pelajari sirah-sirah aulia, ya, tatanan-tatanan ulama tatkala menjalani keluarganya, tatkala menghadapi tetangganya, tatkala menghadapi teman-temannya, tatkala menghadapi kehidupannya. Kita pelajari beliau, sepak terjang beliau, supaya apa? Ada tolak ukur kita tatkala kesabaran. Pertanyaan, apakah sabar ada batasannya? Nah, sabar ada batasannya? Tidak ada. Ya enggak? Yang namanya sabar tidak ada batasannya. Ya enggak? Tatkala kita diuji sama orang, diledek sama orang, kita sabar 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, langsung meledak 5 kali. Oh, sabar ada batasannya? Tidak bisa. Sabar ada batasannya. Kita lihat Rasulullah SAW. Rasulullah tatkala digoda ataupun diganggu dirinya, beliau tidak pernah marah. Ya enggak? Tidak pernah marah. Sabarnya tidak ada batasannya. Kalau kita batasannya nafsu, banyak batasan kita. Ya enggak? Kita nggak mungkin bisa menahan amarah kita. Tapi tatkala nafsu kita dididik untuk mengikuti Rasulullah SAW, sabarnya Rasulullah tatkala dicaci maki dirinya, beliau nggak pernah ngelawan, nggak pernah marah. Tapi Rasulullah tatkala digoda, diganggu, dicaci yang namanya syariat Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak di hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah wajahnya merah, ya, matanya melotot ataupun matanya memerah juga, dan juga suaranya ditinggikan. Kenapa? Karena marahnya beliau liridhoillahi ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, untuk mendidik sabaran kita, ini waktunya Ramadan. Karena apa? Ramadan adalah bulan yang mana yaumus sabar ataupun syahrus sabri, ya. Kita bisa dididik kesabaran kita dengan menahan lapar, dengan menahan haus. Bukan hanya itu, dengan menahan amarah kita tatkala kita bisa kendalikan. Bahkan di hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, apabila diganggu seseorang yang sedang berpuasa, falyakul inni shaim, maka katakanlah bahwasanya saya sedang berpuasa. Bukan hanya sombong, bukan sombong itu, akan tetapi apa? Untuk membatasi ataupun membatasi kemarahan kita supaya tidak meluapkan, bahwasanya mengingatkan diri kita sedang berpuasa. Ikhwani rahimakumullah, mudah-mudahan kita keluar daripada bulan Ramadan beneran jadi Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala, bukan Abdur Ramadan, bukan hamba tatkala di bulan Ramadan saja. Ya enggak? Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Ya enggak? Jadilah engkau Tuhan yang benar-benar hambanya Allah, ataupun jadilah engkau hambanya Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar, bukan hamba yang musiman. Kan banyak yang hamba menjadi hamba sebagai musiman, Ramadan saja. Ya enggak? Batasannya musiman. Ya, salat tarawih, salat sunnah hanya di bulan Ramadan, salat duha hanya di bulan Ramadan, salat berjamaah di masjid hanya bulan Ramadan. Bukan itu didikan Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Yang Rasulullah SAW inginkan kita benar-benar menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala di bulan apapun, sehingga kita benar-benar mendapatkan titel yang tertinggi. Apa titel yang tertinggi?
husnul khatimah indal mauti ba'da tulil umur fi taatillah wa rasulih. Itu titel yang kita inginkan, yang kita harapkan, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, sehingga bisa mendapatkan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mudah-mudahan kita bisa meniru akhlaknya Rasulullah sedikit demi sedikit, akhlaknya para sahabat sedikit demi sedikit, sehingga benar-benar sempurna kita menjadi umatnya Rasulullah, umat yang terbaik daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya itu saja yang bisa Fakir sampaikan. Wallahu bitaufiq hatta nafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.